Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, selamat kita berjumpa kembali. Salam sehat. Hari ini kita akan melanjutkan program Sapaan Firman Gembala. Dan oleh karena itu, mari kita persiapkan hati, kita berdoa. Bersyukur kepada Engkau Allah Bapa, Sang Pemelihara kehidupan kami, yang telah menebus hidup kami melalui kuasa darah anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, dan boleh memenuhi di setiap kehidupan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan terus ada di dalam menuntun di setiap langkah kehidupan kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk setiap campur tangan Tuhan di setiap kehidupan kami. Dan hari ini kembali kami akan datang menghadap hadirat-Mu yang kudus di dalam persekutuan kami bersama Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga dan komunitas kami. Tuhan, tolong kami dalam perenungan firman Allah pada hari ini. Tuhan, buka hati kami, mampukan kami dan kuatkan kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengalahkan segala kuasa-kuasa kejahatan di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau kuduskan kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, pembacaan kita pada hari ini di dalam kitab Amsal pasal yang kelima. Kisah Amsal pasal yang kelima ayat 1 sampai 23. Amsal 1, Amsal 5 ayat 1 sampai 23. Nasihat mengenai perzinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang-orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku, dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air di lapangan-lapangan?
Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sandangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, ya memang kita sekarang ini sedang hidup dalam sebuah zaman yang sangat terbuka. Ya, jadi tuntutan-tuntutan kebebasan itu marak di mana-mana. Ya, tidak juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, khususnya berkaitan dengan masalah seksualitas, ya, kekayaan materi, dan juga kuasa, ya, politik, ya, yang memang sebenarnya menurut saya, ya, seks, uang, dan kuasa itu pada dasarnya bukanlah dosa. Nah, kecuali kalau kita salah menggunakannya. Nah, jadi ada istilah dulu 3 tah, ya. Jadi tahta, harta, wanita. Ya. Nah, tapi juga sekarang ya berkembang, ya, ada istilah will, ya, ada istilah pil. Nah, sehingga kita juga ya dalam kehidupan sekarang ini ya harus belajar untuk mengendalikan diri. Ya. Karena kalau kita tidak menguasai diri, ya, makanya di dalam Alkitab, ya, buah roh itu salah satu unsurnya adalah penguasaan diri. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan atau menguasai diri, maka ketiga hal ini, ya, masalah seks, uang, ya, kekuasaan, ini akan sangat berpotensi untuk mengobarkan hawa nafsu, ya, dalam diri kita, ya, sehingga akan menimbulkan sikap dan perbuatan yang berdosa. Contoh, kita berkata, ya, jadi pada dasarnya uang itu kan tidak berdosa, ya. Nah, uang itu kan alat, ya, pembayaran yang mempermudah, ya, kita bertransaksi. Nah, uang itu adalah alat, bukan tujuan, ya. Nah, jadi nafsu adalah sesuatu yang harus kita kendalikan, karena memiliki kekuatan yang besar, ya, di dalam diri seseorang. Nah, memang di dalam kitab lain, ya, Kidung Agung, ya, dikatakan cinta itu kuat seperti maut. Ya. Nah, jadi kalau hal-hal ini kita tidak bisa, ya, kendalikan dengan baik, biasanya dia akan menjadi sumber dasar, ya, dan menjadi liar, ya. Nah, Amsal 5 ini adalah merupakan sebuah nasihat, ya, atau peringatan,
ya, nah, khususnya bagi yang tengah ya, tergoda ya, untuk melakukan ya, hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman. Nah, jadi bila manapun kita ada di dalam posisi yang sedang terjatuh ya dalam dosa-dosa, ya, khususnya berkaitan dengan seksualitas, ya, nah, maka kita disadarkan, ya. Nah, jadi kita harus menghindari diri dari ya, dunia prostitusi, ya, karena julukan ya, yang Alkitab kenakan ya, kepada para pecinah, ya, pengagum seks bebas itu, ya, free sex itu istilahnya ya. Nah, itu pertama adalah kematian ya, di ayat yang kelima ya, kematian ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-9 tadi yaitu kekejaman ya. Nah, ayat yang ke-11 sampai 14 ya, penyesalan ya. Nah, karena semua itu kan sifatnya relatif ya. Nah, sifatnya relatif ya. Nah, jadi tidak ya, pernah akan bisa memuaskan kita ya. Nah, tapi justru akan menimbulkan persoalan ya, ketagihan dan sebagainya ya. Nah, jadi makanya di ayat yang ke-22 dikatakan apa? Perangkap ya, perangkap ya. Dan ayat 23 itu dikatakan adalah merupakan sebuah kebodohan ya. Nah, jadi memang ya, antara fantasi ya, angan-angan ya, dan realita itu sangat berbeda. Apa yang kita bayangkan pada awalnya sesuatu yang indah ya, yang menggairahkan ya, tapi secara realita juga tidak akan seperti itu untuk seterusnya dan selamanya. Nah, jadi perselingkuhan bukanlah sembarang selingan ya, tetapi dia akan membelokkan kita ya, ke dalam jurang maut. Nah, sehingga dengan demikian maka kita harus mempelajari ada dua hal yang diajarkan melalui kitab Amsal pasal yang kelima ini, yang khususnya ayat yang ke-15 ya, sampai yang ke-19 ya, yaitu supaya kita menikmati pasangan kita sendiri ya. Nah, jadi jangan membiarkan pikiran kita menerawang jauh ke rumah orang lain ya, seperti ada istilah ya, bahwa rumput tetangga akan lebih hijau. Nah, supaya rumput tetangga tidak lebih hijau dari rumput di rumah kita, nah, maka marilah kita dandani ya. Nah, kita benar-benar menanamkan satu rasa ya, untuk saling menjaga. Nah, sehingga kita akan melihat ya, bahwa pasangan kita masing-masing adalah yang sangat menggairahkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita pupuk ya, relasi kita secara baik. Ya, nah, itu yang dinasihatkan oleh Amsal pasal 5 ini ya. Birahilah kepada pasangan kita sendiri ya. Kembangkanlah relasi pernikahan kita
sehingga kita terpuaskan olehnya. Jadi Bapak Ibu, ini langkah yang pertama. Jadi kita saling memupuk cinta kasih, sehingga kita akan menikmati sebuah suasana kehidupan rumah tangga yang menimbulkan kenyamanan dan ketenangan. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, kita harus sadar ya. Jadi di dalam ayat yang ke-22 ya, 23 ya, sadarlah bahwa Tuhan mengawasi setiap perbuatan kita. Tidak ada satupun perbuatan kita yang luput ya dari tatapan mata Tuhan. Ya. Nanti Bapak Ibu baca lagi ya ayat 21 dan seterusnya. Jadi jangan mengelabui diri kita sendiri ya, dan berkata bahwa Tuhan tidak melihat. Ya, sesungguhnya Ia melihat dan akan membuat perhitungan ya, dalam setiap penyimpangan yang kita lakukan. Ya. Jadi ini merupakan sebuah cobaan dan godaan yang memang berat. Oleh karena itulah maka kita harus memperkuat. Ya. Kita harus memperindah ya, diri kita bagi pasangan kita masing-masing, supaya kita memiliki inner beauty ya, jadi tidak sekedar kelihatan tampak lahiriah ya, tapi kita lahir dan batin ya, terikat ya, sebagai pasangan ya, suami istri yang diberkati oleh Tuhan ya, karena semua yang ditawarkan dunia ini ya, seks, materi, kekuasaan, itu hanya seperti obat bius saja. Ya. Ya, jadi dia ya, akan selalu membuat kita kehilangan kesadaran, ya, kehilangan rasa. Ya. Baik secara indera maupun kesadaran ya. Nah, sehingga kita benar-benar ya harus bisa menjaga ya, hati kita ya. Nah, sehingga kita setia ya, sebagai sebuah komitmen kita di hadapan Tuhan ya, setia kepada pasangan. Itu adalah merupakan cermin dari setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua sehingga kita bisa mengendalikan ya, hidup kita, sehingga kita menggunakan semua karunia Tuhan ya, untuk kebaikan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, yang boleh terus mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu, khususnya untuk para kalangan remaja dan pemuda. Mereka tidak terseret dan terbawa dengan situasi kehidupan dunia ini yang akan merusak dan merenggut hidup dan masa depan mereka. Bebaskan mereka Bapa. Bukan saja dari aspek seksualitas, tapi juga narkoba, miras, dan juga berbagai-bagai pergaulan. Dan kerap kali ya Tuhan tidak mendatangkan kebaikan, tapi justru bisa menghancurkan kehidupan ini ya Tuhan. Yang adalah merupakan karunia Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau ampunilah kami dalam berbagai kekurangan, kelemahan, dosa dan kesalahan dan pelanggaran. Bebaskanlah kami untuk melakukan segala yang menjadi kehendak-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu kami berserah diri. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang agung dan ajaib kami boleh berlindung sekarang dan seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Amin. Amin. Amin.